jam setengah 10 kurang 5, dan ini tanggal 16 Februari, dimana hari ini aku menyelesaikan novel buku karya Dr. Andreas Kurniawan yang sekitar seminggu yang lalu aku review bukunya, unboxing bukunya, dan hari ini aku udah selesaiin buku Dr. Andreas. Ini buku kedua yang aku baca setelah buku Seorang Pria yang Melalui Duka dengan Mencuci Piring. Nah, ini sekarang judulnya Seorang Wanita yang Ingin Menjadi Pohon Semangka di Kehidupan Berikutnya. Lucu ya? Dan ternyata aku baru tahu juga di akhir buku ini kalau semangka itu bukan pohon, semangka itu tanaman. Thanks Dr. Andreas. Overview dulu kali ya, inti dari buku ini tuh apa? Inti dari buku ini adalah accepting who we are. Kalau kalian udah pernah baca bukunya Henry Manampiring yang membahas filosofi teras, menurut aku ini versi bahasa anak SD kali ya. Bukan, aku tidak bermaksud mendiskreditkan bahasa yang ditulis oleh Dr. Andreas, tapi buat orang-orang yang merasa pembahasan filosofi teras itu terlalu berat, ini tuh versi lightnya, ini versi yang jauh lebih mudah dipahami karena buku ini modern banget. Maksud aku, buku ini tuh bahasanya tuh bahasa sekarang banget, dan case-nya juga case yang lagi tren sekarang. Jadi minusnya menurut aku mungkin kalau di 2-3 tahun kemudian baru baca buku ini, ada beberapa poin yang tidak terlalu nangkap kalau nggak ngikutin tren dari sekarang gitu. Tapi ini buku yang membantu aku untuk develop. Ya sih, ini masuk kategori self improvement. Dan untuk Dr. Andreas, kenapa bukunya Dr. Andreas itu selalu ada di waktu yang tepat untuk aku? Selalu menjadi penguat aku, selalu menjadi psikolog, psikiater ya, I mean orang yang membantu aku untuk bertahan. Jadi situasinya tuh real time dengan bukunya Dr. Andreas ini muncul. Waktu buku yang pertama, buku yang Mencuci Piring itu aku baca ketika aku sedang fase depresi, fase sedih ketika ibu gak ada, ibu meninggal dunia. Dan buku ini tuh ada ketika aku baru aja resign dan sekarang nganggur, dan sekarang sedang menunggu sesuatu yang belum pasti, dan ada masalah-masalah lain yang bikin krisis diri gitu, yang bikin semakin overthinking sama semua hal, semakin anxious aja gitu sama semua hal. Tapi buku ini ada untuk menerima kalau apa yang terjadi di diri kita itu terjadi aja, dan kita hanya perlu menerima, kita hanya perlu bersalaman sama situasi yang ada, kita yang perlu berteman sama situasi yang ada. Tapi ini bukan soal kepasrahan ya, ini tuh soal kita berdamai, dimana tetap diajarin bentuk usahanya tuh seperti apa, bentuk usaha dari masing-masing kita. Jadi buku ini tuh bikin kita sadar kita tuh bisa semaksimal apa sih, kita tuh seberharga apa sih untuk bisa melakukan A, B, C.
itulah. Dan lagi-lagi baru bukunya Dr. Andreas yang aku tuh senang banget nyoret-nyoret, senang banget nge-highlight. Bahkan di buku yang cuci piring itu aku sampai ngelipat-lipat karena enak banget bukunya loh, dimensinya segini, masuk tas dimanapun tas aku maksudnya itu pas, terus dilipat juga enak buat nandain. Jadi konten hari ini adalah aku mau bacain beberapa banyak yang udah aku highlight dan mungkin akan aku bahas sedikit aja. But before that, aku mau tunjukin sesuatu yang lucu lagi karena ini masih bikin aku gemes sampai selesai baca bukunya pun. Pembatas buku semangka ini, lihat. Kita random pick aja ya. Ada di halaman 48. Ketika kamu mengurangi kemarahan yang berlebihan, itu pembaruan. Ketika kamu ulang ya. Ketika kamu mengurangi kemarahan yang berlebihan, itu pembaruan. Ketika kamu meminimalkan keterlibatan dalam hidup orang lain dan meyakini bahwa itu adalah urusannya dan bukan urusanmu, itu pembaruan. Ketika kamu mengeliminasi orang dalam hidupmu, itu pembaruan. Ketika kamu tidak lagi berusaha terlalu keras mencopot gelar orang jahat dari cerita orang lain, itu pembaruan. Dan akhirnya, ketika kamu tidak lagi menempatkan dia sebagai orang jahat dalam hidupmu, itu pembaruan. Kalau aku nggak salah ingat, ini masuk ke bab yang ngebahas kalau kita itu akan selalu menjadi orang jahat di cerita orang lain. Iya dong, memang kita tuh selalu jadi tokoh utama di cerita kita sendiri. Di cerita orang lain kita nggak akan jadi tokoh utama. Buat teman-teman yang suka nonton drakor, mungkin kalian tahu judul drakor yang Extraordinary You, yang di situ kisahnya tuh si Andan ya kalau nggak salah namanya, dia merasa dia jadi tokoh utama terus kan, tapi lama-lama ternyata dia tersadarkan tuh kalau ternyata dia tuh bukan tokoh utama dalam cerita itu. Dia yang tokoh utama di kepala dia sendiri. Ya ternyata itu. Jadi kadang tuh kita lupa kalau kita tuh juga orang jahat di cerita orang lain. Jadi ketika kita lupa, kita tuh malah beneran jadi orang jahat itu. Padahal mungkin kita sebenarnya baik, tapi kita nggak bisa ngontrol orang lain menilai kita tuh baik atau jahat. Nah, di sini diajarin sama Dr. Andreas untuk jangan memikirkan hal kayak gitu, jangan berfokus sama diri sendiri, untuk sadar sama apa yang di sekitar kita. Ketika kita sadar sama yang di sekitar kita, kita terima sama peran kita tuh apa di cerita orang lain, dan kita nggak marah sama itu, ternyata kita tuh seorang pemenang. Ada juga salah satu kutipan yang aku tonton di vlognya Ria SW. Dia ngomongin kalau kita menyalahkan orang lain dalam suatu masalah, itu berarti kita tuh masih level 1. Ketika kita menyalahkan diri sendiri, kita baru level 2, kita baru setengah perjalanan. Tapi ketika kita udah bisa nggak nyalahin siapapun, kita udah di ujung perjalanan. Kita winner ya. Apa sih aku? Begitupun ketika kamu tidak lagi menempatkan dia sebagai orang jahat dalam hidupmu, itu pembaruan.
Itu kan yang dimaksud. Ya udah, kita udah gak nyalain siapa-siapa. It just happen for our kebaikan gitu, untuk pelajaran kita. Dan ya udah, just take it for a lesson. Terus oke, kondisi perasaan dasar manusia ya dasar, netral, tidak senang, tidak sedih. Yep. Ini diingetin lagi sama Dr. Andreas kalau yang kita punya itu pasti akan hilang, yang datang pasti akan pergi, yang pergi pasti akan datang. Sama dengan emosi. Kenapa sih orang tuh kemudian, kenapa orang tuh emosinya nggak stabil? Kenapa perempuan dalam 1 bulan itu ada fase seneng, ada fase sedih, nangis-nangis, ada fase sensitif, ada fase badannya sakit-sakitan. Intinya semua orang itu punya siklus emosi yang tidak stabil. Itu udah pasti ternyata. Karena tubuh kita itu penuh dengan penuh dengan hormon yang mempengaruhi emosi kita. Jadi yang disebut emosi gak stabil itu benar adanya, tapi yang penting emosi itu bisa dikontrol. Itu lain cerita lah. Tapi di sini nge-highlight kalau ternyata tuh kita memang sebenarnya tuh emosi kita tuh datar. Jadi salah tuh kalau kita mau terus-terusan nyari kebahagiaan. Kita bilang, gue belum nemu kebahagiaan kita, gue belum nemu kebahagiaan gue. Padahal kita tuh udah ada yang bikin kita bahagia. Cuman emang gak ada yang perfect, gak ada titik sempurna bahagia, gak ada juga titik sempurna sedih. Kita akan terus-terusan menemui sesuatu yang lebih menyedihkan lagi, kita akan terus-terusan menemui sesuatu yang lebih membuat kita bahagia lagi. Kayak gitu aja. Itu yang perlu kita sadarin, kalau itu semua tuh gak selamanya, itu semua sementara. Makanya sebenarnya emosi dasar kita itu netral, gak ada. Goal itu menarik. Orang lain mungkin tidak mengerti, tapi kamu mengerti mengapa kamu melakukannya. Yes. Maybe for some people it is talking about dream, tapi buat sebagian orang juga ini bukan bicara mimpi, tapi ini hanya bicara tujuan, apa yang mau dilakukan dia hari ini, apa yang mau dilakukan dia tahun ini, yang belum tentu itu jadi mimpi dia. Tapi itulah kenapa tiap orang punya goalnya sendiri-sendiri. Gak ada yang bisa 100% mengerti goal orang lain, mimpi orang lain. That's why kalian tuh jangan ragu sama diri sendiri. Karena kalau bukan kalian yang sayang sama diri sendiri, siapa lagi? Karena cuma kalian yang ngerti diri kalian sendiri. Makanya cari apa yang ada di diri kalian. Terus nih, ini aku highlightnya hanya terpaku pada narasi pasti pilihan yang tidak aku ambil itu lebih baik. Ini membicarakan gimana caranya sih kita memilih sesuatu yang tepat. Nah, ternyata kenapa sih Gen Z atau jadi nge-labelin Gen Z, tapi mungkin maksudnya Gen Z ya, sering merasa overthinking, sering merasa worry karena
mereka tuh takut untuk memilih yang ternyata itu tidak tepat. Padahal tugas kita itu cuma memilih. Kita nggak perlu memilih mana yang paling tepat, karena balik lagi tadi pembahasan yang sebelumnya, nggak ada pilihan yang paling tepat. Yang ada tuh kita tuh milih yang lebih baik. Nah, milih yang lebih baik itu tidak selalu hasilnya langsung baik ya. Tapi ketika kita milih sesuatu yang salah, tapi kita dapat pelajaran dari situ yang berharga, itu juga ternyata lebih baik. Karena yang penting itu kita tuh berprogres, daripada kita hanya mencari yang paling tepat tapi kita nggak berprogres apa, kita hanya diem, kita hanya ini mana yang paling tepat, padahal udah progres aja, pilih. Terus nah, berhentilah untuk melihat suatu pilihan sebagai baik atau buruk. Cobalah untuk melihatnya sebagai pilihan yang disadari atau tidak disadari. Sadarilah bahwa inilah yang lebih mungkin kita kendalikan, yaitu menyadari pilihan kita. Kita perlu menerima bahwa ini adalah bagian dari pilihan yang tidak bisa kita sadari. Oke, beneran. Jadi yang penting itu kita milih. Kita milih sesuatu yang kita udah tahu, kita udah ukur resikonya, kita udah ukur benefitnya apa. Yang penting tuh kita tuh pilih itu tuh for a reason, bukan randomly pick. Jadi kalau kita merasa kita tuh mencari yang tepat tapi kok nggak ada, ya karena mungkin memang level kita tuh belum di situ. Kalau level kita cukup untuk memilih yang lebih baik, pilih aja, tapi kita pilih dengan sadar, karena kita akan tahu ketika itu tidak sesuai rencana. Kita udah ukur kan tadi sebelumnya untuk manajemen resikonya seperti apa, solusinya seperti apa gitu. Kamu yang hari ini melihat dirimu yang dulu sebagai orang goblok yang mengemis cinta dari orang yang salah. Padahal seiring waktu, kamu bertemu dengan orang lain yang lebih baik dari orang tersebut. Tapi bagi dirimu yang dulu, itulah satu-satunya data yang dia miliki, bahwa orang itu begitu penting. Dirimu yang dulu belum sempat bertemu orang baru yang kamu temui di hari ini. Jadi, kalaupun kamu bisa memutar waktu, tapi tidak membawa informasi dari hari ini, apakah kamu akan melakukan hal yang sama atau berbeda? Ya pasti sama lah. Kita nggak bawa informasi apapun. Ini talking about move on. Ini talking about forgiving ourselves. Mungkin nggak cuma rasa malu ya yang kita lihat dari kita masa lalu. Pasti rasa menyedihkan, benci, marah gitu kan diri sendiri. Kenapa sih dulu gue goblok banget? Kenapa sih dulu kok gue ngelakuin ini, ngelakuin itu? But ya saat itu kalian ngerasa kalian udah pintar, kalian ngerasa kalian udah membuat keputusan itu dengan sadar, udah dengan terukur. Ya udah, kalau saat itu kalian merasa itu udah versi terbaik kalian untuk membuat keputusan, gak ada yang salah sama itu, gak ada. Karena kalian udah menggunakan data kalian yang lengkap itu untuk saat itu. Sekarang data yang ada setelah kalian buat keputusan, justru data yang sekarang ya buat kalian ke depannya, bukan untuk menyesali yang udah kalian putuskan sebelumnya. Nah, kalau kamu menghilangkan semua kegoblokan yang terjadi di masa lalu, kamu yang sekarang tidak jadi lebih pintar kok. Tanpa kegoblokan yang terjadi dulu, kamu yang sekarang akan tetap goblok, hanya saja dalam usia yang lebih tua. Jadi berbanggalah kita pernah goblok.
Terus kamu hanya sedang belajar dan ingin berubah dari tidak tahu menjadi sedikit lebih tahu. Ya, this is talking about progress. This is talking about choosing what we are already calculate gitu kan. Jadi pokoknya kita tuh nggak selalu langsung pintar, kita nggak selalu langsung dapat yang paling tepat, tapi kita pasti selalu jadi lebih tahu. Pasti kita selalu nambah 1 poin di hidup kita setiap harinya. Hari ini mungkin aku nggak tahu, hari ini mungkin aku nuang galon ke dispenser tumpah, tapi kemarin aku tuh nggak bisa nuang galon ke dispenser, jadi mungkin besok aku udah bisa nggak tumpah gitu kan. That's fine. Yes, kamu tidak perlu memilih yang terbaik, kamu hanya harus memilih. Terus ego tidak mau menjadi bahagia, ego maunya menjadi benar. Bentar, ini tuh ini aku bacain dulu yang sebelumnya. Jadi, jika semua hal mungkin terjadi, aku satu hal yang sangat ingin kamu lakukan. Aku pengen tinggal di Jepang. Bila hal itu sungguh sangat bermakna, perjuangkanlah. Oke. Karena itu harga yang harus dibayar untuk sesuatu yang kita cintai. Ya, that's right. Nah, kadang harga yang harus kita bayar adalah dalam bentuk waktu atau bahkan rasa malu. Seberapa ngotot kamu mau membayarkan semua biaya tersebut? Kalau memang belum bisa membayar itu, gak apa-apa. Tapi kamu gak akan bisa bayar kalau gak menabung. Nah, misalnya aku tadi mau tinggal di Jepang. Harga yang harus dibayar itu bisa dalam bentuk waktu, bisa dalam bentuk rasa malu. Apa sih misalnya? Misalnya ya aku harus cari duit dengan konten di depan umum gitu kan. Mungkin buat aku atau sebagian orang yang lain malu kan depan umum, tapi demi ke Jepang gitu loh, demi tinggal di Jepang, itu harus aku lakuin. Karena kalau aku beneran secinta itu untuk tinggal di Jepang, I'll do it anyway. Dan itu juga berlaku untuk kalian ke pasangan, ke orang yang kalian cintai, teman, orang tua. Kalau emang kalian harus mempertaruhkan rasa malu kalian, maka pertaruhkanlah. Tapi sepertinya kalau orang yang kalian cintai itu juga cinta sama kalian, mereka tuh gak akan memandang itu sebagai hal yang memalukan tau. Mereka akan memandang mereka pantas mendapatkan itu, kamu pantas untuk melakukan itu. Kamu pun juga gitu, kamu merasa kamu pantas melakukan itu tanpa rasa malu. Yang bisa nilai malu, memalukan atau enggak itu sebetulnya orang lain sih, atau standar umum aja. Terus tadi, nah, ego tidak mau menjadi bahagia, ego maunya menjadi benar. Jadi kalau kalian nggak mau melakukan hal yang memalukan, melakukan sesuatu untuk mengorbankan sesuatu karena kalian merasa itu nggak benar, kalian tuh maunya yang keren aja, kalian maunya yang sesuai SOP, padahal itu mengorbankan kebahagiaan kalian, ternyata itu namanya ego, kayak gitu. Supaya ya, banyak nih sebenarnya, sayangnya nggak aku sticky note gitu loh guys. Inilah yang terjadi ketika kita menunda sesuatu. Hari ketika
sudah siap menanam, biji tersebut sudah tidak bisa ditanam lagi. Nah, ini Dr. Andreas bicara soal menanam biji bunga matahari. Jadi beliau itu meninggalkan biji, bukan meninggalkan ya, mungkin melewatkan waktu untuk menanam bijinya. Biji bunga matahari harusnya 6 bulanan sebelumnya, tapi dia baru menanam. Dengan alasan ya nanti aja gitu, karena mungkin biji lama busuknya atau gimana, tapi kan ternyata ada masa biji bunga matahari ini rusak dan nggak bisa ditanam lagi. Jadi ketika kita mikir nanti aja, kayak kita mikir it is safe to hold this, tapi kita tuh nggak tahu kalau ternyata yang kita pikir safe untuk ditunda tiba-tiba menghilang, tiba-tiba udah nggak ready. That's why he warned us untuk jangan menggamain sesuatu. He warned us untuk anggap semua hal itu berharga dan penting. Terus oke. Kadang kita memaksakan untuk tetap bersama dengan mereka karena kita tidak memiliki daun lainnya. Dengan memangkas daun relasi yang tidak sehat, kita jadi punya waktu dan energi untuk menumbuhkan daun relasi yang baru. Kesediaan untuk memiliki tangan yang kotor dan kesiapan menyambut kesalahan dan kegagalan. Nah, ini ketika Dr. Andreas menanam bunga matahari, bunga matahari nggak masalah. Pokoknya itu ngomongin ini daun-daunnya tuh udah ada yang layu, dan dia konsultasi ke temannya kalau ya daun itu harus dipangkas, karena dengan memangkas daun yang lama, daun yang baru tuh akan tumbuh. Itu sama dengan kita di kehidupan sehari-hari kita. Untuk kita dapat sesuatu yang baru, kita harus memangkas yang lama, memangkas yang udah merugikan kita. Dan wajar ya kalau manusia tuh pengennya ya udah tumbuh aja dulu yang baru, nanti kalau yang baru udah tumbuh baru yang lama dipotong. Tapi ternyata cara kerjanya nggak gitu. Kita harus potong dulu yang lama, baru yang baru datang. Dan itu berat pasti, karena transisi nggak pernah terasa nyaman. Tapi memang kita harus menyiapkan diri kita untuk kotor tangannya, untuk mau menghadapi yang gak enak itu. Kan kita kalau ngerasain gak enak, pas sudah dikasih yang enak tuh kita jadi lebih bersyukur tau, kita jadi lebih punya rasa puas. Dan aku lupa ya ini di halaman berapa highlightnya, tapi ada juga yang membahas kalau kita tuh ketika kamu tidak bisa berkembang, mungkin bukan kamu yang perlu berubah, melainkan lingkungan tempatmu selama ini berada. Mungkin kamu butuh lingkungan pendukung yang lebih sesuai dengan kebutuhanmu. Nah, ini waktu bibit biji bunga mataharinya Dr. Andreas nggak tumbuh. Ternyata mungkin media tanahnya itu terlalu lembab atau terlalu kering kayak gitu loh. Jadi memang nggak selalu kita yang harus berubah. Terkadang kita tuh lihat ini memang sekeliling kita tuh juga nggak mendukung kita berubah, nggak mendukung kita untuk tumbuh gitu. Dan ini bukan berarti nyalain lingkungannya, ini tuh tetap nge-warning kitanya. Kita tuh sadar sama hal itu dan kita moving ketika kita udah tahu kita nggak tumbuh di situ. Apalagi ya, banyak sih. Membedakan antara meminta, requesting, dan menuntut atau demanding. Meminta adalah sesuatu yang boleh dilakukan karena itu adalah proses komunikasi.
Sedangkan demanding itu sesuatu yang harus. Jadi the art of communication itu adalah kita melakukan negosiasi, ya kan. Negosiasi itu kan kita ada request, kita ada dealing, kita ada closing kayak gitu. Beda sama kita nuntut tuh ya kayak diktator gitu kali ya, yang udah langsung saklek A B C. Terus ya. Nah, okay, this is important and this is will be the last quotes here, bahwa kita perlu belajar untuk bersyukur secara adil pada diri sendiri. Mengakui bahwa keduanya terjadi dalam hidup kita. Kita tidak harus mengimbangi keduanya. Tugasmu hanya menyadari itu. Ini bicara apa? Ini bicara hal negatif dan positif yang ada di hidup kita. Kita perlu sadar mana yang positif, mana yang negatif. Kita perlu sadar ketika kita memilih solusi, ketika kita memutuskan melakukan sesuatu sudah secara terukur, dan kita nggak perlu ngotot untuk dapetin yang seimbang, karena mau banyakkan positifnya atau banyakkan negatifnya itu udah otomatis kita akan dapat dua-duanya, and we all grow up anyway. Itu actually this is my first video of reviewing a book. Semoga ini berlanjut sampai buku-buku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.